Undang-Undang Dasar pertama yang disusun oleh yang dikeluarkan oleh Presiden ketiga yaitu B.J. Habibie itu adalah Undang-Undang Dasar nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian Undang-Undang Dasar ini disempurnakan oleh Presiden SBY yaitu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, kemudian dioptimalkan kembali dengan adanya PP itu apa ya? Peraturan gitu kan, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 sama tentang pengelolaan zakat. Baik, macam-macam zakat di sini para asatidz dan ustazah mungkin sudah mengetahuinya. Kalau zakat itu terdapat ada zakat fitrah, ada zakat mal, di mana zakat mal ini macamnya ada zakat uang simpanan, ada zakat pendapatan atau profesi, ada zakat emas dan perak, ada zakat an'am dan lain sebagainya gitu kan. Nah, masing-masing insya Allah asatidz dan ustazah yang ada ini sudah tahu bagaimana nisab daripada zakat-zakat tersebut. Dan kadar zakatnya seperti apa. Kemudian ini adalah mustahik. Para mustahik ini insya Allah kawan-kawan semua juga sudah tahu. Mohon maaf ini agak kurang ke bawah. Ini ada amil, ada mohon maaf, ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada ob, ada fisabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan lembaga zakat di Indonesia yang memang dilegalkan oleh undang-undang itu adalah Basnas dan juga LAZ, gitu kan. Basnas sendiri adalah Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ itu adalah lembaga amil zakat. Artinya LAZ ini adalah lembaga amil zakat yang swasta ya, bukan yang nasional gitu kan. Kalau Basnas ini masuk kepada kepemerintahan, sedangkan LAZ ini ada di bawah Basnas, yaitu berada di antara organisasi-organisasi masyarakat. Nah, berbicara tentang pengelolaan zakat, teman-teman, pengelolaan ini mencakup daripada pengambilan zakat, kemudian pengelolaan, kemudian pendistribusian zakat, gitu kan? Yang mana di Indonesia ini sendiri, kenapa sampai diundang-undangkan, gitu kan? Karena tujuannya memang untuk mengefektivitaskan daripada lembaga zakat tersebut kepada mustahiknya. Yang kedua, untuk menyempurnakan daripada asas keadilan sosial bagi kaum muslimin. Lembaga zakat yang ada di Indonesia ini juga yang kita kenal itu, yang sering kita dengar itu adalah Basnas, gitu kan? Ada kalau kita mengikuti kegiatan tentang Basnas, saya nontonnya di YouTube gitu kan, mereka ada Basnas TV, itu sangat betul-betul pengelolaan zakatnya memang mudah-mudahan sudah sesuai gitu kan dengan kebutuhan kita kaum muslimin saat ini. Nah, sekarang definisi daripada kemiskinan. Menurut ILO ini adalah kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Al-Quran ada faktor kemiskinan. 4 faktor kemiskinan itu adalah pertama, karena gejolak eksternal, bisa karena peperangan dan juga bencana alam. Yang kedua adalah secara gradual, di mana daya dukung alam terus berkurang akibat daripada eksploitasi manusianya sendiri. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah karena eksploitasi sebagian manusia atas manusia lain. Artinya sebagian manusia yang mengeksploitasi manusia lain ini berbuat zolim terhadap sesama manusia. Yang keempat, faktor kemiskinan menurut Al-Quran yang keempat adalah akibat konsentrasi kekuasaan atau ketimpangan pendidikan dan sumber daya ekonomi, sehingga ini berdampak kepada orang-orang atau masyarakat yang ada di wilayah pedesaan, begitu. Karena memang menurut ini BPS gitu kan, jika kita mau melihat tentang presentasi penduduk miskin antara Maret 2021 itu bisa dilihat di website BPS sendiri. Di sana
awal pandemi itu kemiskinan di Indonesia sangatlah tinggi gitu kan. Kemudian sekarang alhamdulillah sudah berkurang sekitar 10% saja gitu. Nanti bisa teman-teman cek di sini di website BPS ini tentang kemiskinan penduduk miskin Maret 2021 secara nasional. Artinya secara se-Indonesia gitu ya. Kemudian adapun tujuan zakat yang sudah kita ketahui itu adalah pertama mengangkat derajat fakir miskin, yang kedua membantu memecahkan permasalahan para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya, yang ketiga membina tali persaudaraan, yang keempat menghilangkan sifat kikir, yang kelima menghilangkan sifat iri dan dengki, yang keenam mengembangkan sifat tanggung jawab sosial, yang ketujuh menjembatani antara si kaya dan miskin, yang kedelapan, mendidik agar berdisiplin untuk menunaikan kewajiban dan hak orang lain. Yang kesembilan, sarana dalam pemerataan ekonomi guna mencapai keadilan sosial. Kemudian, reorientasi zakat di Indonesia. Setelah kita melihat bagaimana implementasi zakat di Indonesia ini, maka perlu adanya reorientasi zakat di Indonesia. Yang pertama, tidak menjadikan kemiskinan sebagai komoditas. Komoditas ini apa? Itu adalah jual beli gitu kan. Banyak sekali kita lihat di lapangan atau di tengah masyarakat kita, banyak yang antri zakat atau tangga gitu kan. Yang antri zakat itu yang pakai gelangnya banyak gitu kan, atau yang pakai antiknya bergelimpangan gitu kan. Sedangkan dia orang mampu tapi dia ingin ikut antri gitu kan, ikut antri untuk mendapatkan zakat gitu kan. Nah, perspektif seperti inilah yang di masyarakat yang memang harus dirubah agar zakat ini tidak menjadikan komoditas bagi mereka gitu kan. Ada lagi ketimpangan daripada zakat sebagai kemiskinan sebagai komoditas ini banyak sekali kita dapatkan di lapangan, bahwa data orang miskin atau mustahik yang memang harus diberikan zakat itu tidak accountable gitu kan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi asal-asal aja. Yang seharusnya misalnya data miskin di suatu RT itu hanya 20 orang, maka data yang diberikan kepada lembaga zakat itu lebih dari 20 orang. Nah, hal seperti inilah yang menjadikan kemiskinan itu sebagai komoditas. Jadi pernah ada lelucon gitu ya, dengar lelucon gitu. Teman-teman berbicara seperti ini. Bagaimana bisa gitu kan kemiskinan itu hilang dari Indonesia? Toh orang-orang miskin aja dipelihara oleh negara gitu kan, dan itu memang tertera dalam undang-undang gitu kan. Kemudian yang kedua, reorientasi zakat di Indonesia itu adalah validasi data kemiskinan yang akurat. Nah ini, jadi data kemiskinan yang memang ada dalam lapangan itu harus lebih akurat gitu kan, harus bisa dipertanggungjawabkan dan memang jumlahnya memang akurat sesuai yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki manajemen zakat. Nah, reorientasi zakat pada yang ketiga itu adalah memperbaiki manajemen zakat. Kemudian peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan untuk saat ini yang relevansi dengan keadaan kita sekarang ini untuk apa gitu kan. Jangan sampai zakat ini hanya digunakan untuk konsumtif aja gitu kan, atau memang sembako aja. Tetapi peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan yang sudah dilakukan oleh Basnas sendiri itu adalah pertama, membantu dalam hal permodalan UMKM. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh Basnas, membantu dalam permodalan UMKM, gitu kan. Yang kedua, membantu dalam hal peningkatan kompetensi, seperti di Basnas itu ada beasiswa untuk S1, S2, dan S3 ongoing, gitu kan, untuk biaya kuliah yang S1 atau mahasiswa S1, mahasiswa S2 dan S3 itu yang ongoing gitu kan, untuk membantu daripada pembiayaan tesis dan juga disertasi gitu kan. Kemudian membantu dalam hal kesehatan. Yang keempat, membantu dalam hal biaya pendidikan. Nah, ini pendidikan, kompetensi itu, mohon maaf, kompetensi yang tadi itu seperti Basnas mengadakan daripada seminar-seminar yang memang bisa membantu kompetensi daripada UMKM gitu kan. Kemudian
guru-guru agama dan lain sebagainya. Begitu. Pada intinya, tujuan daripada Basnas sendiri atau Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat ini adalah mengantarkan para mustahik menjadi muzaki, gitu kan? Jadi tidak selamanya yang mustahik sekarang ini akan menjadi mustahik selamanya, tetapi orientasi daripada Badan Amil Zakat itu adalah dalam sekian tahun bagaimana bisa menghantarkan para mustahik saat ini menjadi muzaki di masa depan. Begitu, teman-teman. Oh, udah selesai. Mungkin cukup sekian pemaparan manajemen zakat dalam pengentasan kemiskinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila teman-teman memang ada pertanyaan atau memang ada tambahan, kami persilahkan. Silakan untuk menanggapi. Assalamualaikum, Bu Ustazah Yuniar. Ish, jangan Ustazah dong, Bunda aja lah, Bunda Kaspi. Bunda Maria. Sembarangan. Bu, Biasa jangan nanya lah, nambahin aja lah. Nambahin. Nanti di Iya, akhirnya ada nambahin aja pertanyaan. lah. Nambahin dosa. Nambahin, nanti di akhirnya ada pertanyaan. Untuk zakat, Allah ya, manajemen zakat. Kalau zakat itu dimanajemen dengan baik, maka insya Allah akan melahirkan tujuan yang sangat baik. Seperti di zaman ada Ustaz Harun Ar-Rasyid ya, di zaman kekhilafahan Harun Ar-Rasyid. Ada seseorang yang memikul hartanya, orang tersebut bingung mau kemana dia memberi zakat. Karena pada hari itu atau pada saat itu kaum muslimin sudah mampu atau sudah terhindar dari kemiskinan atau itu kan masya Allah berarti manajemen zakatnya di saat itu sangat luar biasa gitu ya. Nah kalau ceritanya Bu Yuniar itu sekarang malah orang yang bukan mustahik aja seolah-olah menjadi mustahik gitu, antri ingin mendapatkan zakat. Jadi maksud saya, apakah memang pengelolaan zakatnya yang tidak pas yang dilakukan oleh muslimin, para DKM masjid, atau karena memang tadi penggunaan zakat itu tidak menjadi atau tidak memiliki tujuan supaya mustahik itu menjadi muzaki gitu. Harus dari mana kita membenarkan atau meluruskan kejadian-kejadian seperti ini gitu ya, Bu Yuniar. Jadi saya juga kadang juga ikut jadi panitia gitu. Yang sehari-harinya masya Allah dapat berkemampuan, sehari-harinya berkemampuan, bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi pas Ramadan itu tiba-tiba ingin didaftarkan jadi mustahik gitu. Mustahik zakat. Nah, itu fenomena-fenomena yang ada. Bagaimana Bu pemateri menjelaskan hal tersebut? Jadi Pak Diansyah, setelah kami analisis tentang manajemen zakat ini dari berbagai artikel, dari berbagai YouTube yang kami tonton, itu permasalahan paling utama itu adalah kesadaran dari para muslimin untuk membayar zakat. Zakat di sini kan tidak hanya zakat fitri ya, tapi kan di sana juga ada zakat mal gitu kan. Betul. Jadi yang selama ini fenomena kita lihat itu adalah zakat fitri, di mana
orang itu berduyun-duyun gitu kan untuk antri zakat gitu kan. Padahal zakat itu kan nggak cuma zakat fitri aja. Kalau zakat fitri kan kita bayar pada bulan Ramadan aja gitu kan. Sedangkan zakat mal yang lainnya yang seharusnya jika kita kumpulkan gitu kan, daripada muzaki ini kan juga bisa lebih gitu ya Pak Diansyah gitu kan. Bahkan pernah siapa itu Direktur Bank Indonesia itu kalau udah bulan Ramadan Pak Diansyah katanya gitu ya, itu mau tentang katanya kekayaan orang muslimin itu di bulan Ramadan, kata Direktur Bank Indonesia ini, saya mencairkan uang lebaran itu sampai 5 triliun. Masya Allah. Dan ini kan Masya Allah banget gitu kan, 5 triliun itu kan bukan sesuatu yang sedikit, tapi ini kan banyak. Hanya saja gitu kan, hanya saja yang kita sayangkan sama-sama itu, kenapa ini untuk menjadi konsumtif sendiri gitu kan, tidak berbagi dengan yang lainnya gitu kan. Yang kan sering banget diabaikan zakat yang lain, zakat mal itu sering banget diabaikan oleh kaum muslimin gitu kan. Bahkan sampai saat ini pun masih ada yang bingung gitu kan, zakat sama pajak kan sama aja gitu kan, saya bayar pajak juga gitu kan, tapi kenapa harus zakat juga gitu kan, gitu kan. Itu fenomena yang ada gitu kan. Nah, untuk memperbaiki masalah hal itu, pertama memang kita harus giat untuk menyadarkan kaum muslimin sendiri terhadap urgensi daripada zakat terhadap keadilan sosial itu. Kemudian yang kedua, manajemen zakat yang ada di tingkat kita, baik itu RT, DKM masjid, itu memang perlu rekonstruksi kata Pak Diansyah gitu kan, untuk dibangun ulang manajemennya gitu kan, sistemnya untuk dibangun ulang gitu kan. Kemudian setelah dua itu, maka dalam hal pendistribusian pun seharusnya baik itu tingkat RT, tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional seharusnya punya data yang akurat, gitu kan? Berapa persen masyarakat yang miskin yang ada di Indonesia ini, gitu kan? Bagaimana pengukurannya? Banyak Pak yang bisa diukur, gitu kan? Baik dari segi pendapatan, gitu kan? Baik dari segi pendidikan, gitu kan? Pendidikannya kurang atau enggak, gitu? Bagaimana di keluarganya gitu kan, itu bisa menjadi pengukuran daripada kemiskinan gitu. Itu aja Pak Diansyah, nanti kesempurnaan jawaban disampaikan oleh Bu dosen ya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Bu pemateri, ketika hari ini ada fenomena orang zakat, bersedekah, infak ya, di sebagian lembaga gitu ya. Tapi ternyata ketika tadi pemateri mengatakan jangan hanya dijadikan sebagai konsumtif lah untuk mustahik zakatnya, tapi bisa diberdayakan dengan yang lain-lain. Nah pada akhirnya ketika pemberdayaan tersebut tidak amanah gitu, seolah-olah menjadi citra buruk bagi orang yang mau mendermakan hartanya di bidang di zakat atau di sedekah atau di infak. Ya, sebut aja lah namanya Ustaz siapa? M ya, UYM kan begitu. Oh, Yusuf Mansur. Enggak, UYM lah. Jangan Yusuf Mansur, UYM. Oh, UYM. Jadi kan kalau saya dulu punya analisa itu begini, ada orang yang usaha dengan sekuat tenaga supaya dia bisa berinfak, berzakat, bersedekah sebesar-besarnya. Ada juga orang yang menerima infak, sedekah, zakat sebesarnya untuk berusaha gitu ya, yang disebut dengan sedekah produktif, zakat produktif dan lain-lain gitu kan. Nah, ketika fenomena negatif itu jadi menjadi citra buruk bagi Islam. Sekarang ibuku udah nggak mau lagi sedekah, udah nggak mau lagi zakat gitu kan. Ada juga yang begitu tuh, fenomena akhir zaman mungkin seperti itu. Atau nuhun Bu pemateri tadi atas penjelasan. Sama. Jadi tadi tuh tambahan kan? Tadi tuh tambahan untuk jawaban soalan sendiri kan? Tambahan kalau mau dikomentarin nggak apa-apa. Oh, sudah ada
Mungkin ada yang lainnya, tapi biar yang jawab Pak Diansa, Pak Safrijal, Pak Abdullah. Ya Bang Supri udah gatel tuh ngomong tuh. Ustaz Safrijal nggak usah nanya, komentarin aja. Arya, jangan patung Arya. Terus silakan terus. Suaranya tiba-tiba disebut. Bu Dokter, salah satu mikrofonnya bisa dinonaktifkan, Bu Dokter. Iya nih dari Nggak bisa dinonaktifkan kenapa? HP-nya dimatiin nggak mau. Oh gitu, Masya Allah. Tapi udah mati tuh satu tuh Bu Dokter, udah. Iya, yang laptop udah. Ya. Sekarang Pak Solihin katanya nggak ada suaranya. Pak Solihin, jawab Pak Solihin. Solihin apa? Pak Solihin barusan nge-WA di grup, nggak ada suaranya katanya. Nah, ini diskusi kalau nggak ada suara Pak Diansa, Pak Safrijal, Pak Solihin, Pak Khairil Anwar, Pak Abdullah Alik, nggak seru nih. Saya ada suaranya. Enggak. Ustaz Solihin jangan pakai headset. Benar. Enggak, sekarang udah ada. Tadi kayaknya sinyalnya. Oh iya. Saya matiin, sekarang udah masuk. Cuman nggak tahu tadi pembahasan. Bahasanya manajemen zakat. Bukan, ya tadi pas Ibu Yuniar menjelaskan udah, tapi pas yang pertanyaan dari kawan-kawan aku nggak tahu tuh apa. Yang nanya Pak Diansyah kok belum ada yang lain. Pertanyaannya tadi apa? Silakan nanya. Saya mau nanya aja sekarang karena tadi nggak tahu itunya apa ya, Pak Diansyah. Pertanyaannya gini Bu. Mangga, Ustaz Solihin, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan, menerangkan tugasnya sebagai pemateri kali ini luar biasa, itu jurnal tentang zakat atau infak sedekah. Dan terima kasih kepada Pak Ibu Doktor yang telah hadir dalam Zoom meeting ini. Yang saya perlu tanyakan, justru di masyarakat saya agak berbeda mungkin dengan kasus yang disebutkan oleh Syekh Diansyah tadi, yang tidak amanah bahasanya. Kalau di saya, bagaimana agar masyarakat itu sadar sendiri bahwa zakat itu harus disalurkannya melalui amil zakat. Karena di sini itu masih banyak yang zakatnya itu langsung kepada masyarakat sendiri. Padahal itu kita kan kalau diambil zakat kita ada 8 asnaf. Saya juga sebagai pengurus di masjid juga punya anggota juga tentang amil zakat, dan setiap panen itu saya umumkan di masjid setiap sebelum menjelang pelaksanaan sholat Jumat, saya umumkan kepada jamaah agar untuk penyaluran zakat itu di masjid atau kepada amil zakat gitu. Tapi nyata-nyatanya banyak yang tidak diambil zakat. Tahun ini saya menerima cuma 4 orang gitu. Padahal banyak yang harusnya mengeluarkan zakat. Nah, dari narasumber ini mohon untuk penjelasannya, langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh kita agar orang itu menyalurkan zakatnya itu kepada amil zakat. Karena kalau diambil zakat kan diatur dengan 8 asnaf itu. Kalau mereka dibagikan dengan mereka hanya fakir saja, kadang zakatnya juga kepada saudaranya saja gitu. Justru banyak yang harusnya menerima zakat tapi justru tidak dapat juga. Nah, menurut narasumber mungkin ada pencerahan atau dari rekan-rekan bagaimana agar orang-orang itu menyalurkan zakatnya kepada amil zakat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Solihin. Ini mah kalau menurut Ana ya Pak Solihin ya. Kenapa ada fenomena seperti itu gitu kan, kasus seperti itu tidak hanya di Pak Solihin aja, bahkan di Jakarta kami pun seperti itu Pak Solihin. Kurangnya kepercayaan kami kepada amil yang ada di masjid atau di lingkungan sekitar kita gitu kan. Itu pasti kan ada sebabnya tuh Pak Solihin. Ini mah bukan teori ya, ini mah hanya saya aja lihat gitu kan di lingkungan saya gitu kan. Itu kasusnya itu waktu itu
mereka lebih senang untuk menyalurkan zakat itu bahkan lewat aplikasi Basnas, Pak Solihin. Jadi nggak lewat amil yang ada di masjid-masjid begitu gitu kan? Ya. Karena memang kurang kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat yang dibentuk oleh Dewan Masjid gitu kan? Karena kasusnya pernah ada masyarakat yang miskin di sekitar masjid itu bahkan tidak terdistribusi zakat gitu kan. Jadi nggak kebagian tuh distribusi zakatnya, padahal kalau dilihat daripada keadaannya memang yang nggak kebagian ini sudah masuk ke dalam asnaf tadi gitu kan, kepada asnaf tadi. Nah dari situ, dan itu bukan cuma sekali dua kali Pak Solihin, dan itu sering gitu kan. Malah itu tadi itu zakat itu malah dijadikan komoditas oleh si amil tersebut gitu kan, ini oknum amil tersebut, sehingga kurang kepercayaan lagi. Yang jadi komoditas apa? Yang dikasih saudara-saudaranya gitu kan, yang dikasih tetangga yang dekatnya aja gitu kan. Nah itu yang menjadi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap amil zakat yang ada di masyarakat kita. Itulah kenapa reorientasi zakat ini salah satunya adalah istilahnya membenarkan tuh apa ya, memanage ulang gitu kan, memanage ulang pada pendistribusian zakat yang ada di minimal yang ada di daerah kita gitu Pak Sulit. Bisa mungkin untuk mengembalikan kepercayaan itu kan sulit ya. Orang kalau udah nggak percaya ya mau gimana lagi gitu kan, kata Betawi begitu gitu kan. Mau sekate-kate apa dah gitu kan, orang kalau udah nggak percaya gitu kan, nah gitu. Nah jadi untuk mengembalikan kepercayaan itu memang sulit. Pada akhirnya 2 tahun ke belakang itu setelah ada transparansi ya Pak Solihin, jadi ada transparansi dana zakat siapa aja yang dapat, itu baru komunitas masyarakat Mampang ketika itu khususnya RT Ana gitu kan, RT Ana itu baru tuh bayar lagi zakat ke amil zakat yang ada di masjid-masjid itu gitu Pak Solihin. Aja. Memang kan kalau Pak Solihin sudah nih, udah transparan, udah gitu. Tapi kok nggak juga gitu. Kalau begitu kan zakat akan kita bayar zakatnya harus ke sini, utarakan Pak Solihin gitu kan, itu banyak cuman Tajul suaranya keluar. Kalau misalnya dikumpulin di amil zakat kan bisa untuk yang ini, untuk yang ini, untuk yang ini gitu Pak Solihin. Insya Allah Pak Solihin cobalah, nanti kalau sudah berhasil kasih tahu Ana. Justru Bu, kita sudah tempuh hal itu. Dari mulai musyawarah pembagian zakatnya, pengumpulan zakatnya, bahkan Jumat hasil zakat sekian dikeluarkan sekian kemana gitu. Tapi masih ada beberapa orang yang tidak sadar mengeluarkan zakatnya itu pingin sendirinya aja gitu. Itu harus dicurigai Pak, jangan-jangan dia nggak bayar zakat juga. Bisa jadi. Kayak anak 3 tahun ke belakang itu anak bayar zakat ke si mbak-mbak tukang cuci di rumah anak gitu kan. Pernah, karena memang kurang percaya gitu dengan ambil zakat yang ada. Tapi sekarang karena manajemennya sudah diperbaiki gitu kan, ya kami kembalikan lagi ke ambil zakat yang ada gitu. Oke. Gitu. Mantul, siap. Makasih ya Pak Solihin. Sama-sama. Mungkin ada tambahan dari Pak Ridwan, dari Pak Zul, dari Bu Nabel. Sajul, Nabobo. Udah senyum-senyum tadi, suaranya ada. Sekarang ayo silakan bicara. Ayo Sajul, ayo. Punten tadi ada Dede baik. Gue juga baik. Udah punya korok. Kayaknya udah ada tuh. Curiga tuh kayak udah ditangkap bilang-bilang. Belum punya Ustaz, belum bikin aduh. Adik maksudnya adik. Ini Ustaz, mungkin dalam untuk mengoptimalkan pembagian zakat di masyarakat ataupun di masjid butuh adanya kerjasama antara masjid ataupun DKM masjid, Basnas dan DMI yang ada seperti itu. Untuk saat ini untuk pelaksanaan zakat itu terlihatnya sendiri-sendiri gitu kan. Masjid-masjid
baznas bikin buat stand di mana, di supermall ataupun di jalan-jalan seperti itu. Sepertinya kalau untuk sekarang ini yang menjadikan pembagian zakat itu kurang optimal itu karena memang kurangnya kerjasama ataupun kurangnya kerjasama antara pihak baznas dengan pihak DKM masjid yang ada. Karena kalau masjid-masjid kan memang berada di masyarakat ya, di lingkungan masyarakat, golongan atas, golongan bawah, menengah, komplek ataupun di kampung biasa, itu yang langsung terjun ya masjid seperti itu. Kalau baznas kayak gitu kan itu sebagai pusatnya saja. Mungkin ini saja untuk panitia pembagian zakatnya yang terkadang di kita itu tidak memilah dan memilih mustahik zakat tersebut. Tapi kalau di kampung saya memang sebelum dibagikan tersebut beras-beras ataupun uang dari hasil zakat tersebut itu dipilah dan dipilih dulu dari mulai Bapak DKM, sekretaris, bendahara, RT RW sampai Pak Kades sebagai saksi dari pembagian zakat tersebut hadir di pembagian tersebut sehingga tidak salah pilih untuk pembagian zakat tersebut seperti itu. Karena kan kalau sekarang kadang-kadang sok banyak yang pura-pura tuh boga ketika waktu pembagian zakat. Padahal ketika gelang itu ngaderedet. Iya, pas ngantri itu pas ngambil beras ataupun uang zakat itu emas lama ada di sini gitu kan, gelang lama ayat tilu gitu kan, cinung bagus itu kan, nggak menyirikan kalau dia itu orang yang nggak punya gitu. Iya benar. Gitu Ustaz. Siap, terima kasih. Udah ya, kita kembalikan aja ke Bu dosen ya. Ada pertanyaan nih. Silakan, siapa lagi? Silakan. Pak Ridwan mau ngomong? Oke. Ya. Bagaimana gimana nih? Pandangan teman-teman yang menyalurkan zakat kepada karyawannya sendiri. Padahal kalau kita lihat tuh karyawan sendiri itu udah mapan ya. Oh gitu. Ya. Karyawan yang mana nih? Mungkin karyawan sekolah-sekolah ini. Maksudnya pengurus zakatnya atau gimana? Pengambilan zakatnya atau distribusinya, Pak? Distribusinya. Jadi penyaluran zakatnya yang hasil dari usahanya itu disalurkan ke karyawannya sendiri gitu. Oh gitu. Ada ya? Oh iya betul Ustaz. Ada Saya ya? pernah dengar Perusahaan-perusahaan ada gitu ya? Ada. Zakatnya ke ustadz ataupun ke asatid, guru-guru yang ada di situ gitu. Di swasta gitu kan, itu banyak yang biasa kita lihat. Iya betul. Ya Mas Solihin jawablah, Pak Diansa jawab. Ya kalau itu dia emang masuk kepada asnaf kan fisabilillah ibnu sabil, ya itu sah-sah saja. Kayak gini, dia orang kaya, dia juga ambil zakat, ada kan haknya sekian persen. Gitu, sekian persen. Walaupun dia orang kaya, tapi kalau dianya pengelola zakat, kok dia orang kaya dapat zakat, kan dia ada jobnya, dia kan ambil zakat, yang mengelola zakat itu kan ada haknya sekian persen. Nah sekarang pun kalau emang dia memberikan zakat kepada kepada karyawan lah gitu ya. Tapi kalau emang hak dianya menerima sesuai dengan yang 8 asnaf itu sah-sah aja. Tapi kurang abdol gitu aja. Arti kurang abdol teh kalau dikelolanya sama amil zakat ya diutamakan kan 8 asnaf dirinci dulu tuh. Dia itu termasuk kalau di saya
tataran miskin itu dia urutan keberapa? Dia apakah miskin atau fakir atau dia di apa atau dia Ibnu Sabi dirinci, yang fakir berapa orang, yang miskin berapa orang, Ibnu Sabi berapa orang, sampai 8 itu ada kelas-kelasnya, sampai jumlahnya pun berbeda. Ibnu Sabi berapa, fisabilillah berapa, dirinci. Kalau kita emang di zakat dikelola oleh pengelola zakat, karena kita disalurkan 8 asap itu, walaupun kadang yang satu mah nggak ada, bisa aja. Misalkan karena di kampung kita nggak ada orang yang masuk Islam, orang Kristen masuk Islam, misalnya nggak ada, ya berarti kan itu tidak ada menerima dari. Tapi kalau tadi emang dia menyalurkan kepada anak buahnya sah saja, tapi belum tentu akan rata, karena kalau karyawan bisa aja kaya, bahkan bisa aja dia jumlahnya yang ini punya motor, punya mobil, yang ini masing-masing kalian punya, tapi dikasih sama karyawannya, sama bosnya itu rata, misalkan 100.000, sebenarnya bukan masuk kepada zakat itu, kalaunya lebih baik itu masuknya kepada sodako artinya. Kalau emang mau mengeluarkannya sesuai dengan syariah, ya mestinya ada pengelolanya, yaitu amil zakat. Tapi kan realita yang kita tahu, terutama orang-orang kaya yang zakatnya miliaran, sampai di televisi ada yang mati gitu. Ya itu emang itu yang kurang tepatnya kayak gitu. Jadi pingin mengeluarkan zakat tapi dia masuk televisi, orang yang keinjak, orang yang itu kan berebutan karena pingin uang 50.000, pingin uang 100.000, akhirnya banyak yang injak, bahkan meninggal. Itu kan ya artinya kan itu penyaluran zakatnya orang kaya yang uangnya miliaran ini nggak tepat. Padahal sok kita salurkan ke tiap kecamatan kalau emang uangnya miliaran, ke kabupaten atau nah ini yang di Indonesia itu orang kaya-kaya ini zakatnya kurang tepat, tidak sesuai sasaran. Tapi kan Ustaz Ridwan tadi tanyanya boleh nggak? Kalau emang orangnya pasti boleh-boleh saja. Kalau emang dia hak menerimanya. Tapi kalau yang tadi dia menerima, tapi bahkan orangnya kaya, bisa punya mobil, bahkan tetangga banyak yang nggak punya motor, tapi nah itu yang kurang tepatnya menurut saya. Itu aja. Betul. Tambahan sedikit, tambahannya itu kita harus bisa membedakan atau membandingkan. Tadi betul, tepat sasaran. Jadi kalau karyawannya adalah seorang guru, seorang ustadz, seorang ustazah, berarti dia masuknya kepada fisabilillah. Asnaf yang ketujuh. Setelah fakir miskin semua sudah terpenuhi. Ya, kalau nanti sudah terpenuhi fakir miskinnya, yang paling utama kan fakir miskin tuh di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu kan. Nah, baru fisabilillah yang ketujuh. Nah, yang ketujuh fisabilillah, guru-guru yang berjuang, ustadz yang berjuang di pedalaman, yang berdakwah gitu ya, yang nggak punya gaji tetap gitu, yang gajinya masih di bawah UMK dan UMR, itu menurut saya boleh dan sah gitu. Tapi kalau yang seperti ustadz-ustadz di Al-Maktuk, di Darul Amal mah, Masya Allah itu. Gitu ya, bisa. Apalagi di Madinatul Quran kan, Allah ya gitu. Jadi ya kalau karyawannya guru-guru yang berjuang mengajarkan dinullah, ya boleh, itu masuknya ke dalam asnaf yang ketujuh, itu fisabilillah. Apalagi yang ustadz-ustadznya istilahnya mau mudik pas hari H Lebaran, mau ke Banten, mau ke Sulawesi, mau Kalimantan, tambah lagi tuh Ibnu Sabil gitu kan, yang buat biaya perjalanan. Insya Allah boleh, yang penting tepat sasaran, fakir miskinnya sudah terpenuhi. Ya begitu. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz Solihin, Ustaz